Selamat datang di Meshwork, channel yang membahas tentang ilmu kedokteran. Pasti kalian sudah sering mendengar berbagai edukasi di masyarakat, tapi kalian penasaran gak sih bagaimana cara virus corona menginfeksi seseorang dari segi keilmuan kedokteran dan dari jurnal yang bahas tentang ini? Bagi yang penasaran, klik subscribe dan simak beberapa menit ke depan ya. Jadi, topik yang kita bahas di video ini adalah gimana sih karakter virus corona ini secara virologi, gimana sih virus itu menyebabkan berbagai respons imunologi, dan bagaimana bisa sampai timbul gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, penurunan tekanan darah, penurunan kesadaran, bahkan kematian. So, simak seluruh bagian video ini ya. Mulai dari virusnya dulu, di sini kita bisa lihat coronavirus yang punya banyak spike di permukaannya. Nah, karakteristiknya secara virologi, coronavirus ini punya positif sense ssRNA dan dibungkus dengan nukleokapsid, lalu protein membran, dan envelope. Beberapa genera dari coronavirus ini ada alpha, beta, gamma, dan delta. Yang bisa menginfeksi manusia kebanyakan dari genera alpha dan beta, dan yang sudah diketahui penyakitnya itu dari MERS-CoV dan SARS-CoV. Sebenarnya reservoir primer dari coronavirus ini adalah kelelawar. Namun beberapa penelitian menyebutkan dengan kemampuan mutasi dari coronavirus jadi bisa menginfeksi hewan lain yang disebut dengan host intermediate. Dalam kasus COVID-19 ini, coronavirus akan menginfeksi pangolin yang selanjutnya dapat menginfeksi manusia. Ini disebut zoonosis, yaitu ditularkan antara hewan dan manusia. Coronavirus bisa menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin yang disebut droplet, tidak melalui udara, dengan masa inkubasi antara 4-14 hari, tapi beberapa literatur mengatakan ada yang sampai 24 hari. Setelah masuk ke saluran pernafasan, coronavirus ini bisa melewati sistem pertahanan tubuh dan langsung ke alveolus, di mana coronavirus akan menempel ke pneumosit tipe 2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pneumosit tipe 2 ini berperan untuk menghasilkan surfaktan. Coronavirus yang punya banyak spike di permukaannya selanjutnya akan menempel dengan reseptor spesifik di permukaan pneumosit, yaitu ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Setelah terjadi penempelan coronavirus dengan ACE2, selanjutnya akan terjadi endositosis virus ke sel host. Coronavirus akan melepaskan materi genetiknya yaitu ssRNA ke sitoplasma. Nasib yang akan terjadi dari pelepasan RNA ini adalah akan ditranslasi di ribosom, yaitu penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA menjadi polipeptida. Nah, tadi udah dijelasin kalau coronavirus secara virologi punya materi genetik yang positif sense. Artinya, coronavirus ini bisa pakai enzim lain yaitu RNA-dependent RNA polymerase untuk replikasi jadi semakin banyak ssRNA yang dihasilkan. Sedangkan si polipeptida tadi bakal dipecah sama protease untuk selanjutnya jadi protein spesifik untuk struktur virus seperti envelope dan spike. Gabungan inilah yang selanjutnya akan menghasilkan coronavirus yang utuh, sehingga selanjutnya akan eksositosis dan bersiap replikasi lagi di sel lain. Kalau kita lihat secara imunoseluler, setelah coronavirus menginfeksi pneumosit, selanjutnya antigen akan dikenali oleh APC atau antigen presenting cell, yang selanjutnya akan disajikan ke limfosit T helper 1 atau CD4, dan terjadi pengeluaran interferon gamma dan interleukin 12 yang akan memanggil limfosit T sitotoksik atau CD8 yang berperan dalam natural killing cell. Sel T helper 1 ini memiliki feedback positif seperti loop yang terus-menerus menghasilkan interferon gamma dan interleukin 12 dan akan memanggil T helper 1 lebih banyak lagi. Salah satu APC spesifik adalah makrofag, sehingga pemanggilan makrofag akan melisiskan sel yang berisi virus. Pemanggilan makrofag selanjutnya akan menyebabkan pengeluaran sitokin seperti interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrotik faktor alfa, yang selanjutnya akan membuat endotel dilatasi, lalu meningkatkan permeabilitas kapiler.
Hasilnya adalah adanya kebocoran plasma ke interstisial dan alveolus. Ditambah dengan lisisnya pneumosit tipe 2 yang berperan dalam sekresi surfaktan, maka tidak diproduksinya surfaktan ini akan menyebabkan tegangan permukaan alveolus meningkat dan akhirnya kolaps. Gangguan proses difusi akibat kolapsnya alveolus menyebabkan hipoksemia dan meningkatkan usaha bernafas yang dapat terlihat pada pasien yaitu dyspnea. Pemanggilan makrofag juga akan menyebabkan diapedesis dari neutrofil dan peningkatan produksi reaktif oksigen spesies juga protease. Hal ini menyebabkan kerusakan dari pneumosit baik tipe 1 dan 2 sehingga terjadilah akumulasi hasil inflamasi beserta debris di alveolus yang disebut dengan konsolidasi. Konsolidasi ini menyebabkan terganggunya proses difusi lebih lanjut. Interleukin yang beredar di pembuluh darah selanjutnya akan sampai ke hipotalamus yang kita ketahui merupakan termostat tubuh. Sehingga interleukin ini akan menyebabkan peningkatan produksi prostaglandin E2 dan menyebabkan peningkatan set point di hipotalamus, maka pasien menjadi demam. Pada keadaan hipoksemia, akan terjadi penurunan tekanan oksigen atau PO2 yang akan diterima oleh kemoreseptor dan selanjutnya akan menstimulasi sistem saraf simpatis untuk meningkatkan aktivitasnya. Pada pasien dapat ditemukan takikardi. Hal buruk yang bisa muncul lebih jauh setelah terjadinya peningkatan produksi sitokin ini adalah SIRS. Semakin banyak jumlah virus yang menginfeksi, maka jumlah sitokin yang dipanggil menjadi semakin banyak pula. Pemanggilan sitokin yang terus-menerus tidak terkendali menyebabkan cytokine storm atau badai sitokin. Hal inilah yang selanjutnya berakibat terhadap terjadinya SIRS, di mana terjadi penurunan resistensi perifer sistemik dan penurunan volume darah, sehingga terjadi hipotensi. Akibatnya akan terjadi kegagalan multiorgan atau MOF, terutama dapat terlihat di ginjal dan hepar, sehingga pada pemeriksaan BUN, kreatinin, ALT, AST akan meningkat. Penyajian antigen coronavirus lebih tergantung pada MHC kelas 1, lalu ada respons imun seluler dan humoral yang dimediasi oleh sel B dan sel T. Sel B sendiri nantinya akan berdiferensiasi menjadi imunoglobulin M yang akan hilang setelah 30 hari dan imunoglobulin G yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga mampu memegang peranan terhadap proteksi tubuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membuat kami semangat produksi video lagi. Like, comment, and share.